Di sini sudah hadir Bapak Dr. Bondan Kanumoyoso, saat ini sebagai Sekjen DPP Gerakan Pembumian Pancasila, juga aktif sebagai dosen dan peneliti di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Kepada Bapak dipersilahkan, waktunya 10 menit, Pak. Baik, Pak Bondan. Dengar sekarang suara saya? Terjelas, Pak. Oh, baik. Tadi belum terdengar ya, Ibu ya? Iya, Pak, betul. Oke, baik. Baik, terima kasih, Ibu Moderator Pancasila. Baik, Bapak, Ibu semua, apakah suara saya terdengar? Mohon izin. Terdengar jelas, Pak. Oke, baik. Karena di sini mic saya itu kayak tercentang merah, tapi terdengar ya. Oke, baik. Jelas. Baik, ya. Saya pertama-tama tentu saja memberi apresiasi kepada tim survei yang telah bekerja keras. Ini menjadi catatan khusus ya, bahwa ternyata DPP GBP bisa melakukan survei, dan yang luar biasa survei ini dilakukan dalam jangka waktu yang sebetulnya tidak terlalu panjang begitu ya. Artinya mungkin sekitar 1 bulan dari persiapan sampai pelaksanaan dan sampai pengumuman survei ini, yaitu dalam rangka bulan Bung Karno, yaitu di bulan Juni tahun 2022. Dan kemudian juga saya melihat tadi bagaimana paparan yang dilakukan oleh Bapak Ketua Wankar itu luar biasa ya, artinya bahwa metodologi dan kemudian responden dan kemudian juga profil daripada apa yang kemudian menjadi calon untuk presiden itu ditampilkan beserta berbagai aspek penilaiannya. Jadi dengan demikian ini terlihat bahwa kita mulai bisa melakukan survei secara profesional mungkin ya, tanda petik lah begitu, karena ini survei yang pertama dengan jumlah responden yang juga saya kira sudah hampir memenuhi kriteria bagaimana survei yang seharusnya dilakukan. Jadi pencapaian-pencapaian ini di luar daripada apa yang kita bicarakan tentang hasil survei, ini patut diapresiasi tentu saja, karena dengan demikian artinya bahwa dalam masa yang akan datang, ini DPP memungkinkan untuk melakukan survei-survei lainnya. Dan itu akan sangat membantu kita dalam memahami kondisi konkret yang ada di masyarakat. Nah, kemudian terkait dengan hasil surveinya sendiri, saya kira yang patut diperhatikan tentu saja selain angka-angka yang tadi disajikan dan berbagai macam persentase yang kemudian dicapai oleh masing-masing calon presiden yang disurvei, saya kira kita patut memperhatikan masalah rekam jejak dari para calon itu. Ya, jadi survei ini mungkin menggambarkan persepsi dari para orang yang melakukan mengisi survei, tetapi mungkin tidak menggambarkan rekam jejak sesungguhnya dari masing-masing calon. Ya, karena ini patut dengan hati-hati kita perhatikan sebagai catatan khusus. Sebagaimana layaknya survei, biasanya data-data kuantitatif itu menyembunyikan fakta-fakta atau tidak memperlihatkan ataupun tidak bisa ya menampilkan sosok itu secara komprehensif ya. Jadi kesanlah yang kemudian muncul, dan kemudian ini juga patut menjadi catatan khusus sehingga kemudian tentang pengamalan Pancasila mungkin dalam beberapa tokoh ada yang mungkin agak bertentangan begitu ya dari hasil surveinya kalau menurut saya gitu ya. Dan ini survei biarkan saja seperti itu, tapi kita punya catatan-catatan khusus lah tentang tokoh-tokoh tertentu yang mungkin rekam jejaknya nggak terlalu cocok dengan hasilnya, gitu ya. Dan kemudian yang menggembirakan juga semua calon yang ditampilkan di sini rata-rata berusia muda ya. Mungkin hanya ada 3 tokoh kalau nggak salah yang termasuk kategori cukup senior begitu, walaupun tidak sangat senior juga. Dan ini menggambarkan memang kondisi masyarakat Indonesia saat ini yang memang didominasi oleh generasi yang banyak yang masih berusia muda begitu ya. Jadi dengan demikian antara
apa yang disurvei calon-calonnya presiden dengan mereka yang melakukan survei itu terjadi korelasi yang cukup menjelaskan gitu ya. Jadi anak-anak muda ini kebanyakan memilih juga para calon-calon yang juga berusia muda. Nah, inilah masa depan Indonesia. Di tahun 2024 kita akan mengharapkan munculnya calon pemimpin muda ya. Meskipun ini belum menggambarkan semuanya, ada beberapa tokoh yang nggak masuk di dalam orang yang disurvei ini, yang juga berusia muda, gitu, yang kemudian prestasinya juga cukup menonjol. Nah, kemudian juga hal yang patut diperhatikan itu adalah popularitas calon presiden. Nah, ini kalau dalam hal popularitas kita tentu tahu ada calon yang sangat tinggi sekali popularitasnya berdasarkan survei-survei yang pernah diadakan, begitu ya. Di sini memang terlihat unggul, tapi juga ada calon-calon yang angkanya terlalu tinggi, padahal popularitasnya rendah sekali. Ya, karena masyarakat Indonesia tentu punya karakteristik yang sampai saat ini memperlihatkan bahwa banyak yang lebih memperhatikan popularitas daripada kualitas calon. Ya, ini juga harus kita perhatikan. Jadi pendidikan politik kebangsaan ini masih menjadi hal yang sangat krusial ya untuk meningkatkan kualitas dari kemampuan para pemilih untuk menentukan calon pemimpinnya di masa yang akan datang. Saya agak mengkhawatirkan karena saya melihat bahwa popularitas ini menjadi faktor penentu ketika orang memilih seorang pemimpin di Indonesia. Sehingga ada orang-orang yang mungkin popularitasnya tinggi, tapi tanpa kualifikasi dan kompetensi yang cukup, itu bisa mengalahkan orang-orang yang punya kualifikasi dan kompetensi tinggi, tapi popularitasnya kurang. Dan popularitas ini tidak selalu berkorelasi dengan rekam jejak. Ini harus kita perhatikan juga. Jadi ada banyak variabel yang kemudian mempengaruhi ya, bahwa hasil survei ini bisa juga menuntun orang soalnya yang agak bermasalah adalah di situ, sehingga orang punya bayangan bahwa hasil survei itu menggambarkan realita, padahal sesungguhnya kita harus agak hati-hati ya dalam menilai masalah ini, apalagi kalau kita memasukkan variabel tentang Pancasila. Tadi 5 aspek yang tadi kita masukkan, hampir semuanya, termasuk tokoh Soekarno sendiri, pencetus Pancasila, sampai berbagai hal yang terkait dengan Pancasila, itu sangat kuat dalam preferensi yang diajukan oleh survei ini, untuk yang sebetulnya adalah menggambarkan ya, apa yang menjadi sikap dari gerakan pembumian Pancasila. Nah, kemudian hal lain yang juga yang patut diperhatikan, Bapak Ibu semua, menurut saya masih mungkin terjadi perubahan. Ya, konstelasi dan berbagai macam perkembangan di masa yang akan datang, ini akan mempengaruhi elektabilitas dari para calon ya menurut saya. Ini potret di tahun 2022. Ya, ada berbagai hal yang bisa terjadi dalam 2-3 tahun, 1 sampai 2 tahun mendatang, sampai menjelang pemilihan umum, yang saya kira bisa berpengaruh sangat besar ya terhadap angka-angka yang atau persentase yang kita tampilkan hari ini. Dan saya kira inilah apa yang menjadi ciri khas dari dinamika yang terjadi di dalam bangsa Indonesia, bahwa semuanya berjalan dengan sangat cepat ya. Jadi apa yang muncul dalam satu gambaran sesaat di satu waktu itu tidak menggambarkan hal itu secara jangka panjang. Nah, ini juga patut kita cermati. Jadi ini masih sangat dinamis menurut saya, tapi paling tidak sudah memperlihatkan sampai saat ini kira-kira calon seperti apalah yang diinginkan oleh masyarakat. Ya, walaupun belum memotret masalah popularitas. Dan kemungkinan yang lain yang juga akan bisa terjadi selain perubahan itu munculnya calon-calon baru ya, yang mungkin sekarang belum muncul. Nah, ini di dalam perkembangan tahapan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, calon-calon yang tidak terduga ini seringkali muncul ya, dan kemudian justru mereka yang kemudian bisa mengakhiri deadlock gitu ya. Ini sangat bisa terjadi ya, dalam konteks situasi Indonesia saat ini, yang mungkin juga masih belum bisa kita ketahui dengan pasti apa yang akan terjadi dalam jangka waktu 1, 2, 3 tahun ke depan. Apakah konstelasi itu akan tetap seperti ini, atau akan ada perubahan-perubahan yang konkret ya, yang kemudian menyebabkan preferensi untuk memilih juga akan berubah secara drastis. Jadi saya kira apa yang kita hasilkan hari ini adalah gambaran pencapaian ya, terutama dari DPP-GPP untuk memotret realita kondisi masyarakat Indonesia saat ini dalam memandang calon pemimpinnya di masa yang akan datang. Nah, tetapi tentu saja kita tidak mendukung calon tertentu,
kita justru melakukan pendidikan politik, dan politik kita adalah politik kebangsaan, sudah ditekankan tadi oleh Pak Ketum maupun Pak Ketua Wankar, bahwa kita tidak mendukung kekuatan politik tertentu, tidak mendukung calon tertentu, tapi yang jelas kita adalah mendukung berbagai visi ataupun berbagai preferensi yang memang selama ini menjadi komitmen dan menjadi kepedulian dari Gerakan Pembumian Pancasila. Jadi hasil-hasil ini mudah-mudahan menjadi bahan pendidikan politik bagi masyarakat, bahwa memilih seorang calon pemimpin itu harus dengan penuh pertimbangan dan melihat rekam jejak, dan juga dengan berlandaskan kepada nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dari kehidupan kita berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Saya kira demikian, Ibu Moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih kepada Bapak Penanggap, Bapak Dr. Bondan Kanumoyoso, M.Hum,